monggo ke sini. Oh iya Pak, nama saya Layali Siti Fatimah. Apa lagi ya? Rumahnya dulu. Ya, panggil aja Layali Pak, kalau nggak Layali. Saya dari Lenteng Agung, Lenteng Sawah. Ya. Saya Liza Nurul Zaman, biasanya sih dipanggilnya Ica Pak kalau sama teman-teman. Rumah saya di Kampung Duku Pak, dalam. Dekat ya? Dekat Ya, ya. alhamdulillah. Nama saya Irma Ratna Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Rumah saya di Tanjung Barat, Pak. Tanjung Barat. Ya. Nama saya Fadila, biasa dipanggil Dila. Tinggalnya di Depok. Di Depok. Ya. Iya. Nama saya di Purwitasari, biasa dipanggil Dia. Tinggalnya di Kalideres, Jawa Barat. Oh, paling jauh ya? Mungkin yang pertama Dok, boleh dijelaskan dulu bagaimana sejarah dari sekolah ini, sejarah singkatnya Pak. Karena kan dilihat dari yang saya lihat bangunannya ini masih sangat baru Pak, apa baru direhab lagi atau seperti apa Pak? Iya. Perkenaan dengan gedung atau sekolah awalnya adalah lantai 1 model lama. Nah, sesuai dengan perkembangan dan juga sesuai dengan kebutuhan, maka sudah tidak layak. Karena kalau lantai 1 itu tipenya adalah tipe C. Nah, sementara tuntutan untuk di DKI Jakarta ini minimal adalah A. Maka sebagian besar, mungkin hampir 90% sekolah yang ada di DKI Jakarta itu sudah renovasi total, termasuk SDN Susukan 09 Pagi yang dari lantai 1 sekarang lantai 4. Dan wabil khusus untuk Susukan 09 ini adalah gedung percontohan. Nah, DKI ini ada 2. Satu di Jakarta Timur 2 yaitu Susukan 9, satu lagi di Jakarta Selatan. Karena ini sebagai percontohan, maka termasuk modelnya, kemudian desainnya itu berbeda. Itu secara singkat. Jadi berkenaan dengan gedung ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tuntutan. Sekarang ini adalah tuntutannya adalah minimal adalah tipe A, maka mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, sekarang gedung kita ini sudah masuk tipe A. Gitu. Kalau dengan visi misi SD ini sendiri bagaimana ya Pak? Visi misinya? Visi dan misi bisa langsung kita tunjukkan atau bisa sambil jalan nggak? Oh, bisa Pak. Nah, yuk. Ini berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi, visi sebagai impian atau tujuan untuk masa depan adalah kita mengutamakan adalah prestasi, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, berkenaan dengan berkarakter ini kita sudah siapkan satu ruangan khusus untuk lab, ruang laboratorium, di mana nanti anak-anak kelas 4, 5, 6 itu nanti sudah akan mendapatkan pembelajaran IT. Ya, lab komputer. Bagaimana anak-anak menguasai Word-nya, Excel-nya, PowerPoint. Nah, dengan 3 kemampuan ini, nanti anak-anak di dalam kelas itu nanti sudah menyajikan materi sendiri. Jadi guru hanya memberikan materi. Tahun ini kita sudah diajukan, ditunjuk dari kecamatan untuk mewakili Adiwiyata. Nah, gitu. Nah, ini nanti sebentar lagi untuk perkebunan ini nanti sudah akan kita tutup beberapa pokja. Kelompok kerja, ini kelompok kerja kelas 1, kelas 2 terus. Jadi nanti anak-anak yang aktif dan kreatif dan inovatif, nanti anak yang mengembangkan sendiri. Kemudian Pak, untuk rombongan belajarnya sendiri dan jumlahnya itu kira-kira berapa ya Pak? Jumlah rombongan dengan lantai 2, 3, dan 4. Karena lantai 1 ini khusus untuk ruang guru, kepala sekolah, laboratorium, termasuk perpus. Nah, kegiatan pembelajaran mulai lantai 2. Setiap lantai itu ada 8 rombel. 8 kali 3 berarti 24. 24 rombel. Untuk sekarang ini yang baru terisi adalah 16 rombel. Kan dari perubahan dulu lantai 1 ke lantai 4 kan. Kalau dulu cuma 8 rombel dulu. Makanya untuk yang kelas 11 dulu kan pagi dan siang. Nah, sekarang karena kita sudah lantai 4, ruang pembelajaran sudah cukup, ya kita baru terisi 16. Nanti yang masih kosong 8.
Nah, dalam hal ini nanti kita upayakan dalam waktu kurang lebih 4 tahun ke depan itu sudah penuh. Nah, mulai dari tahun ajaran ini biasanya kan kita cuma 2 kelas untuk kelas 1. Nah, untuk tahun ini kita sudah membuka 4 rombel untuk tahun ini. Nanti untuk berikutnya 4 rombel lagi, sehingga untuk 4 tahun ke depan sudah terpenuhi 2 kali 4, 8, berarti full 24 rombel. Nah, sementara dari 16 rombel jumlah siswa kita ada sekitar 469. Ya. Dominan kepada laki-laki atau perempuan ya, Pak? Untuk kelas 1 ini lebih dominan yang laki-laki. Karena yang laki-laki ini ada 70, sementara yang perempuan hanya 58. Tapi kalau kelas-kelas sebelumnya yang dominan adalah wanita. Untuk jumlah gurunya sendiri berstaf berapa ya Pak? Kira-kira. Jumlah keseluruhan ada 27. Yang masuk tenaga pendidik adalah 20. 20 ini terbagi dari guru kelas, guru mata pelajaran. Kemudian yang 7 lagi kaitannya dengan tenaga kependidikan, termasuk TU, penjaga sekolah, dan sebagainya. Nah, karena kita ada 4 lantai, maka tenaga pendidikan mempunyai 4. Karena tenaga pendidikan itu berdasarkan jumlah rombongan. Jadi di bawah 17 rombel itu 2. Nah, gitu. Nanti kalau 20 ada 3. Nah, kenapa kita 16 rombel ada 4? Karena plus lantai 4. Ada lantai 4, ada bonus tambahan 1. Kemudian luas area ini ada 8.050 meter persegi, dapat bonus 1. Jadi yang seharusnya 2 tenaga pendidikan, karena ada tambahan 1 untuk lantai 4 dan tambahan 1 untuk luas area. Jadi semacam Bapak selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah ini itu seperti apa ya? struktur organisasi, yuk kita lihat. Nah, dari struktur organisasi ya dipimpin 1 kepala sekolah. Kepala sekolah selalu koordinasi dengan komite sekolah, ya, garis sambung-sambung itu adalah koordinasi. Kemudian sama lurah yang punya wilayah setempat. Nah, kalau garis lurus hitam itu adalah garis komando. Nah, jadi untuk kepala sekolah dibantu beberapa wakil kepala ini, waka keuangan atau bendahara, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, sama waka urdal. Urdal adalah urusan dalam. Jadi 1 kepala sekolah dibantu oleh 5 waka, kemudian ke bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional untuk guru. Yang tadi sudah kita jelaskan, ada guru mata pelajaran, ada guru kelas. Untuk kelas 1A, 1B, dan seterusnya. Dimulai PAI, guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, Penjaskes, termasuk guru PJOK atau Penjaskes sama. Ada lagi yang tadi tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidikan berarti 6 guru, staf TU dan penjaga sekolah. Baru membawahi peserta didik, baru masyarakat orang tua. Di setiap sekolah pasti memiliki peraturan dari tata tertib sekolah itu. Kalau diketahui di SD khususkan kelas 9 ini ada tata tertib peraturan. Ya, langsung saya buka ya. Di samping di depan ada, ini adalah sebagai acuan, ini namanya buku kurikulum. Nah, buku kurikulum itu ada 3. Ini namanya buku 1. Ya, buku 1. Buku 1 mulai dari bab 1 sampai bab yang terakhir. Kemudian nanti buku 2 itu memuat kaitannya dengan program RPP, itu nanti ada di buku 2. Nah, buku 3 berkenaan dengan program evaluasi, bagaimana mengujian kisi-kisi, layout, soal, dan sebagainya. Nah, buku 1 ini mengatur tentang kegiatan
yang ada di Susukan 9. Ya, mulai dari kalender pendidikan, termasuk visi misi yang tadi itu, visi misi dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk tadi yang ditanyakan tata tertib. Nah, tata tertib di sini bukan hanya tata tertib kaitannya dengan pendidik atau peserta didik. Ini tata tertib guru dan karyawan. Ya, ini. Tata tertib guru dan karyawan Susukan 09 pagi. Tata tertib peserta didik. Ya. Nah, setelah tata tertib ini kita buat, maka ada tata tertib dan sanksi pelanggaran. Nah, jadi kalau misalkan nanti peserta didik ternyata melanggar, ya, ini setiap pelanggaran ada poin nilainya. Ya. Nih, poin berjumlah 25 atau pelanggaran sudah mencapai poin 25 adalah peringatan pertama dan orang tua dipanggil. Nah, gitu. Kalau pelanggaran sudah mencapai 50 poin atau peringatan kedua, orang tua masih dipanggil. 75, peringatan ketiga, orang tua dipanggil dan membuat pernyataan. Nah, pernyataannya ini salah satunya. Nah, dan yang terakhir kalau sudah 100, ini sudah puncak. Murid dikembalikan kepada orang tua. Ya, dikembalikan orang tua dalam hal ini adalah pindah sekolah. Kalau berhenti kan nggak mungkin, kan wajib kan. Jadi dikembalikan di sini orang tua disuruh memilih. Ya, mau pindah, kalau mau pindah ya silahkan. Ini kan artinya ketentuan yang harus kita buat. Dan di sini sebelum orang tua memahami, mengerti tentang tertib, orang tua sudah diminta di sini bikin surat pernyataan materai. Nah, gitu. Ini sebagai kekuatan hukum sekolah. Kalau misalkan ternyata anak melanggar tata tertib yang sudah kita buatkan, kemudian sudah mencapai poin yang sudah ditentukan, kalau sekolah mengambil tindakan, jadi nggak disalahkan karena orang tua sudah materai 6. Kalau di SD Susukan ini kan udah ngerti peraturan yang dari peraturan dari sekolah Pak. Itu udah ada persetujuan, maksudnya dibikin dari pihak sekolahnya atau udah ada dari pemerintah atau dari kementerian gitu? Ya, kan aturan dan tata tertib ini kita buat, satu melibatkan dari pihak sekolah, yang kedua adalah komite. Komite adalah perwakilan orang tua. Yang kedua adalah orang-orang yang ada di wilayah sekitar sekolah, termasuk RT, RW, termasuk dari pihak kelurahan. Ini kita libatkan, termasuk yang peduli pendidikan. Ini Haja Rusdah, ini Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan. Dr. Andres Haji Suparna, inilah pengawasnya. Nah, ini mulai dari ini kepala sekolah dan sebagainya, termasuk Nur Hidayati, ketua komite. Nah, ya, jadi ini melibatkan keseluruhan, jadi bukan hanya pihak sekolah saja. Nah, termasuk pengesahan nih, nah, dari pihak sekolah disahkan oleh komite, ya kan? Nah, ini pengawas, ini adalah dinas kecamatan. Kalau misalkan kalau seandainya jika misalnya dari pemerintah dari kementerian menyatakan siswa untuk belajar seperti biasa dengan tatap muka di sekolah, apakah ada peraturan terbarunya di SD Susukan? Ini kaitannya dengan COVID ini atau gimana? Iya, dengan COVID. Misalkan di tahun ini kan dengan keadaan kondisinya seperti ini dan kemudian diadakan siswa untuk KBM secara langsung dalam tahap 10 anak dalam satu hari atau bergantian. Iya, ganjil genap. Itu ada peraturan terbaru kan dari sini.
Jadi sampai saat ini berkenaan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka itu baru wacana. Karena yang sangat menentukan bisa dilaksanakan tatap muka atau tidak adalah berdasarkan zona. Ya, zona hijau itu baru boleh. Boleh di sini juga masih tanda kutip, harus ada kesediaan dari pihak sekolah. Sekolah berarti mulai dari sarprasnya. Sarpras kaitannya dengan protokoler kesehatannya memenuhi syarat atau tidak. Terus guru-guru yang usianya di atas 50 ada berapa dan sebagainya. Itu dari pihak sekolah. Kemudian dari pihak orang tua harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kendala ini yang kemarin kita temukan di Suskan 9, ada satu yang tidak punya HP, yang mau tidak mau kita pinjamin dalam kurun waktu pembelajaran PJJ berlangsung. Nanti kalau sudah selesai ya dikembalikan. Ini salah satunya. Ini dari pihak guru, ini pihak orang tua. Pihak guru sebagai pihak pertama, kemudian orang tua sebagai pihak kedua. Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua pihak ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini. Pihak kedua telah menerima handphone Oppo A12 dari pihak pertama, yang dimana handphone Oppo A12 tersebut adalah pinjaman dari pihak sekolah dan seterusnya. Nah, ini pernyataan dari orang tua. Ya, kelas 3 betul. Dan ini menyatakan bahwa akan menggunakan handphone dan kuota yang dipinjamkan oleh pihak sekolah sesuai dengan jadwal pelajaran dan aturan sekolah. Apabila saya melanggar, maka bersedia untuk mengembalikan ponsel kepada pihak sekolah dan seterusnya. Yang kedua, guru harus visit kunjungan ke rumah. Ya, dari berbagai permasalahan yang ada ini, yang terpenting adalah anak harus mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi yang tidak bermasalah ya semuanya berjalan dengan lancar. Yang bermasalah ya ada dua tadi. Guru mengatakan kunjungan, yang kedua peminjaman. Kemudian solusi yang ketiga kaitannya dengan itu tadi, meningkatnya biaya usaha. Misalkan kembali ke gedung ini masih baru ya Pak. Terus saya melihat ini dibuat jalur seperti di jalan raya samping protokol ya. Apakah di sini sudah diadakan sekolah inklusif seperti itu Pak? Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa sekolahnya adalah termasuk sekolah model percontohan. Nah, percontohan salah satunya adalah untuk menampung anak-anak yang inklusi atau kebutuhan khusus. Makanya selain ini, jalan ini adalah untuk tuna netra. Nah, itu termasuk pasar untuk atas, ya. Nah, itu untuk tuna daksa, catat buku, Tapi sampai saat ini, ya, yang kebutuhan khusus inklusi kaitannya dengan tunanetra, termasuk tunadaksa, ini belum ada. Untuk sekarang ya, kita bicara sekarang. Sekarang ini untuk sekolah dasar negeri, ya, sekolah dasar negeri wajib menerima anak inklusi dengan ketentuan satu rombel, ya, dua inklusi. Jadi kalau kita misalkan kelas 1 buka 2 rombel, ya berarti inklusinya 2 kali 2, 4. Nah kita kemarin buka 4 rombel, berarti 2 kali 4, 8. Tapi sejauh ini yang daftar inklusi pada hanya 1. Tadi 8, ternyata yang dapat cuma 1. Akhirnya yang 7, ya kembali lagi ke normal. Apa Pak kebutuhan khususnya? Kebutuhan khusus berkenaan dengan kemampuan, ya, IQ. Jadi bukan karena tunarungu atau tunanetra atau tunadaksa, tapi kaitannya dengan tunagrahita ya, tunagrahita. Pak kan kalau selama masa pandemi lapangan kosong kan ya Pak ya, Ya. nggak ada ini. Sebelum pandemi ini seremonial formalnya ada upacara setiap hari. Jadi ini lapangan ini digunakan untuk kegiatan
sekolah, Oke. termasuk upacara, termasuk untuk pembiasaan, termasuk untuk ekskul. Ya, termasuk ekskul untuk kegiatan pramuka, untuk paskibra, termasuk untuk futsal, basket dan sebagainya, untuk tari. Oke. Ya, termasuk ya yang tadi kaitannya dengan iman dan takwa, kita untuk binroh. Kita hari Jumat pagi binroh Oh, di lapangan ini Pak? di lapangan. Ya. Terus sebelum binroh diawali dengan ceramah anak-anak. Nah, jadi kelas 4, 5, 6 sudah dijadwalkan, sudah diberikan materi, tinggal tampil. Ya, jadi sebelum binroh diawali dengan tadi ceramah, yang kedua diiringi dengan marawis. Marawis. Oh, ada ekskul marawisnya juga ya Pak? Marawis. Jadi di situ adalah dikombinasi. Oh iya. Suka ada lomba-lomba gitu nggak Pak? Ya. Di sekolah ini ngadain lomba-lomba, misalkan kayak 17 Agustus mungkin suka ada lomba atau hari Ya, lomba-lomba biasanya berkenaan dengan hari-hari besar. Iya. Ya, termasuk Hari Kartini. Iya. Nah, itu kita adakan lomba 1 Muharram, termasuk lomba Itu rutin ya Pak? rutin. Rutin. Kalau misalkan mau memulai tahun ajaran baru, suka mengadakan rapat-rapat atau seperti itu? Iya, pasti ya kalau misalnya mau mengadakan kegiatan sekecil apapun kegiatannya juga pasti sebelumnya ada rapat untuk melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya pembentukan panitia kita rapat dulu. Terus setelah itu akan dilaksanakan kegiatan itu kita juga ada pranya dulu melakukan rapat lagi. Jadi selalu disertai dengan didahului dengan rapat-rapat terlebih dahulu. Ada struktur. Iya, iya, iya ada pasti itu. Ini adalah tugas kepala sekolah, instansi kepala sekolah yang harus kita persiapkan semua data-data, termasuk tadi struktur organisasi, ya, termasuk ini. Ini nggak semua sekolah punya, ya, tidak semua sekolah punya, termasuk ini, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini tidak semuanya memiliki. Nah, gitu. Oh ya Pak, apakah di sekolah ini ada program untuk acara study tour gitu nggak Pak? Untuk study tour sekarang ini karena sekolah gratis ya, sekolah gratis. Terus study tour itu kan butuh biaya. Kalau biaya ini kan kalau di sekolah berdasarkan 2 sumber, BOS dan BUP. Nah, sementara BOS dan BUP tidak ada alokasi untuk study tour. Nah, karena tidak ada alokasi kaitannya dengan study tour di BOS dan BUP, maka sekolah tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan pun hanya untuk guru. Guru pun itu kaitannya dengan studi banding. Nah, itu. Nah, makanya dengan tidak ada alokasi BOS BUP untuk study tour, maka di DKI khususnya dilarang, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kaitannya dengan anggaran. Kalau ada study tour otomatis memungut orang tua murid. Nah, itu kan itu yang nggak boleh. Nah, gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi kenapa tidak diperbolehkan study tour? Karena anggaran di sekolah BOS dan BUP tidak ada alokasi untuk kegiatan study tour. Sebetulnya dengan study tour itu ya sebetulnya sangat bagus. Kita mengenalkan lapangan secara langsung. Misalkan dengan kita kaitannya dengan kegiatan makhluk hidup hewan misalnya, kita langsung ke Ragunan misalnya, kita kan mengenal oh ini gajah, oh ya sebetulnya. Tapi kan karena tidak diperbolehkan ya sekolah nggak berani, karena ya taruhannya kepala sekolah. Terima kasih banyak ya Bapak. Sudah cukup? Ya. Dengan waktunya, maaf kalau merepotkan. Ya, terima kasih. Adik-adik sudah menyempatkan dan mempercayakan untuk Sultan 9. Kemudian yang kedua, mohon maaf apabila yang namanya manusia banyak kurang, banyak hilaf dan sebagainya. Mungkin Bapak di dalam memberikan penjelasan kurang pas atau
kurang benar ya istilahnya ya dari pihak sekolah, mohon maaf ya. Semoga kita senantiasa sehat, diberikan kemudahan, apa yang diharapkan adik-adik sesuai dengan harapan S1 untuk menjadi ibu guru. Allah meridhoi dan mensupport.